Tahsin kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata a'udzu jangan sampai tertukar antara huruf hamzah dengan huruf ain. Baca a'u, a'udzu. Kemudian huruf ainnya dipanjangkan 2 harokat. U jangan dilebihkan. A'udzu ini keliru. Jangan sampai huruf dzal terbaca huruf jim atau huruf zai. Bukan a'uju atau a'uzu, tapi a'udzu. Kemudian kata billahi, jelaskan harokat kasrah pada huruf ba, bi. Pada lafzul jalalah huruf lamnya jangan lebih panjang daripada 2 harokat. Billahi ini keliru, tapi cukup 2 harokat saja. Billahi. Huruf haknya harokat kasrahnya dijelaskan, disempurnakan. Hi. Kemudian pada kata mina, harokat kasrah pada huruf mim juga disempurnakan. Mi. Pada kata asyaiton, huruf shin jangan terbaca sin minassa, tapi minasya. Kemudian pada kata syai jangan terbaca syai menjadi miring, tapi vokalnya i, minasyai. Kemudian huruf to ditebalkan. To jangan dibaca to, dan panjangnya tidak boleh lebih dari 2 harokat. Minasyaitoni ini lebih dari 2 harokat. Kemudian huruf nun disempurnakan juga harokat kasrahnya ni, minasyaitoni. Pada kata ar-rajim huruf ra tasdid berharokat fathah, maka ditafkhimkan, dibaca dengan tebal. Ar-ra. Hati-hati getarannya jangan sampai berlebih. Ar-ra. Nah, di sini pada kata ar-rajim karena berada di akhir kalimat maka dihukumi sebagai mad arid disukun. Boleh dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bismi jangan membaca huruf ba seperti huruf p, pi, tapi bi. Sempurnakan harokat kasrohnya, vokalnya i, bi. Berikutnya huruf sin, sukun. Jelaskan aliran nafasnya, kemudian suara desisnya. Dan jangan dipantulkan sehingga terbaca bismi, tapi dibaca bismi. Berikutnya mim, kasrah disempurnakan, mi. Pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah, huruf lamnya ditipiskan, la, kemudian dipanjangkan 2 harokat, jangan lebih daripada itu. Bismillahi. Kemudian ha disempurnakan harokat kasrohnya, vokal i, hi. Hati-hati jangan sampai terbaca he karena ada huruf tebal yaitu huruf ra setelahnya. Pada kata ar-rahman, di sini ada huruf ra bertasdid dan fathah, maka dibaca dengan tebal. Ar-ra. Dan hati-hati getarannya jangan terlalu banyak r atau hilang sama sekali. Ar-ra. Huruf ha sukun, jangan terbaca ha karena makhrajnya berbeda. Jangan dibaca ar-rahma, tapi ar-rahma. Huruf mim dipanjangkan 2 harokat. Ma, nun kasrah sempurnakan vokal i. Hati-hati karena ada huruf ra setelahnya yang tebal. Seringkali huruf nun yang kasrah di sini juga terpengaruh menjadi miring. Nir. Harusnya dibaca ni. Kemudian pada kata ar-rahim juga sama, ra-nya dibaca dengan tebal. Ar-ra. Kemudian huruf ha-nya disempurnakan kasrahnya hi. Karena ini berada di akhir ayat dan bertemu dengan sukun pada huruf mim karena waqaf, karena berhenti, boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu diawali dengan hamzah wasal. Ada alif, di atasnya ada kepala sad. Kalau dia bertemu dengan isim atau kata benda yang ada lam sukunnya atau lam ta'rif, maka dibaca dengan harokat fathah a. Huruf lam sukun jangan dibaca memantul al-ha, tapi dibaca al-ha. Kemudian ada huruf ha fathah, jangan terbaca al-ha. Huruf ha juga seringkali terbaca ada seraknya sehingga terbaca al-khamdu, tapi dibaca dengan al-ha. Huruf mim sukun jangan dipantulkan al-hamdu. Berikutnya dal dhammah du, alhamdu. Lillahi, sempurnakan harokat kasrah pada huruf lam li. Kemudian ketemu lagi lam tasdid pada lafaz Allah, dibaca dengan vokal a tipis, dipanjangkan 2 harokat. Ha kasrah disempurnakan hi, lillahi.
Kemudian kata Rabbi, ra-nya fathah, maka dibaca dengan tafkhim atau tebal. Ra, ba tasdid, hati-hati jangan terbaca seperti huruf P, Rabbi. Harokatnya kasrah disempurnakan dengan vokal I, Rabbil. Berikutnya pada kata al-alamin. Di sini diawali dengan hamzah wasal, tapi karena dia berada di tengah, maka tidak terbaca seperti pada kata alhamdu di awal tadi. Lam sukunnya hati-hati jangan dipantulkan. Kemudian huruf ain keluar dari tengah tenggorokan sama dengan huruf ha tadi. Ain di sini sangat rawan masuk ke rongga hidung, maka suaranya ditekan, diturunkan sehingga dia tidak masuk ke rongga hidung. A dipanjangkan 2 harokat. Mim kasrah sempurnakan vokal i. Mi karena dia berada di akhir ayat dan bertemu dan huruf sukun boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pada kata Ar-Rahman diawali dengan hamzah wasal. Pada kata ini setelah hamzah wasal ada huruf tebal, maka hamzah wasalnya rawan terbaca tebal. Jadi harus dijaga ketipisannya dengan vokal a. Ra tasdid berharokat fathah, maka dibaca dengan tebal ar-ra. Berikutnya huruf ha sukun. Jangan sampai menyerupai huruf ha ar-rahma atau jangan pula ada seraknya ar-rahma. Keduanya adalah kekeliruan. Jadi dibaca roh. Berikutnya huruf mim dipanjangkan 2 harokat ma. Nun kasrah disempurnakan vokal i, ni karena ada ra tebal setelahnya, maka nun juga rawan menjadi miring dengan vokal i. Nir harusnya ni. Pada kata ar-rahim juga ada hamzah wasalnya, cuman karena dia berada di tengah ayat maka tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf ra tasdid tebal sama dengan kata sebelumnya. Kemudian ha kasrah hi, ar-rahmanir rahim. Tahsin ayat yang keempat surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Pada kata maliki, mim dibaca 2 harokat, ma tipiskan. Lam kasrah, li. Kaf kasrah, ki. Maliki. Pada kata yaumi, ada waw sukun, sebelumnya huruf berharokat fathah. Maka ini adalah huruf lin. Vokalnya u. Jangan sampai terbaca o, yau, tapi yaumi dengan memonyongkan mulut. Mim kasrah disempurnakan harokat kasrah atau vokal i-nya, mi. Berikutnya pada kata ad-din ada hamzah wasal, tidak terbaca karena dia di tengah ayat. Ketika menekan pada huruf dal tasdid, hati-hati jangan sampai dalnya menyerupai ta. Maliki yaumitti. Akan tetapi dia mirip seperti huruf d. Kemudian di sini bertemu dengan huruf sukun karena waqaf, hukumnya mad arid lis sukun, boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat. Maliki yaumiddin. Ayat yang kelima. Pada kata iyyaka ada hamzah kasrah, sempurnakan harokat kasrahnya dengan vokal i. Ya tasdid di nabr. Nabr itu tekanan atau hentakan sedikit pada huruf-huruf yang bertasdid kecuali nun dan mim. Tujuan daripada nabr atau hentakan tersebut adalah untuk menjelaskan adanya harokat tasdid pada huruf ya. Dan menghilangkan hentakan tekanan atau tasdid pada huruf ya dapat berakibat pada perubahan makna. Dan hentakannya tidak boleh terlalu kuat, karena satu sisi huruf ya bersifat rakhawah, yakni suaranya dialirkan. Iyyaka. Kemudian ya-nya dipanjangkan 2 harokat, ka tipiskan, iyyaka. Pada kata na'budu, nun tipiskan, na, kemudian ain sukun. Jelaskan makhraj huruf ain, yaitu keluar dari tengah tenggorokan. Jangan sampai ainnya dipantulkan, na'budu, atau jangan sampai dibaca seperti hamzah, na'budu. Kemudian ba dhammah dengan dal dhammah. Dua-duanya dibaca dengan memonyongkan mulut, budu. Pada kata wa iyyaka, wawnya tipiskan dengan cara memonyongkan mulut kemudian ditarik. Wa, karena makhraj huruf waw adalah di 2 bibir. Kemudian kata iyyaka sama dengan kata sebelumnya. Kata nasta'in ada huruf nun tipiskan, na, kemudian ketemu dengan sin sukun. Jelaskan aliran nafas, aliran suara, suara tajam atau yang dinamakan dengan sifat sofir pada huruf sin. Nas, dan jangan sampai dipantulkan. Nas. Huruf ta-nya dibaca dengan tipis ta, kemudian huruf ain kasrah dijelaskan. Nasta'i. Akan tetapi yang perlu diperhatikan ketika memanjangkan huruf ain terutama yang kasrah, jangan sampai suaranya masuk ke rongga hidung sehingga terdengar sengau. Nasta'in, harusnya suaranya dilepaskan dan dialirkan lewat mulut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang ke-6. Pada kata ihdina, di sini ada hamzah wasl.
Ketika hamzah wasal bertemu dengan fi'il atau kata kerja, maka yang dilihat adalah harokat huruf ketiga. Huruf ketiga di kata ini adalah huruf dal, di mana ia dalam kondisi kasrah, maka hamzah wasalnya dibaca dengan kasrah pula. I. Seringkali hamzah di sini dibaca dengan miring, dina, tapi harus dibaca dengan vokal i. Kemudian ada ha sukun. Ha jangan dibaca seperti ha, dan jangan pula dipantulkan ihadi. Kemudian huruf dal kasrah sempurnakan di. Kemudian huruf nun na. Perlu diperhatikan hati-hati pada pengucapan huruf nun di sini seringkali terbaca dengan tebal ihdina karena ada huruf shad yang tebal setelahnya. Tapi dibaca dengan vokal na. Ihdinas. Pada kata as-sirata ada shad tasdid, ditebalkan, kemudian dialirkan nafasnya, dialirkan suaranya, dan dijelaskan suara desisnya atau sifat sofirnya. Nasi. Kemudian sambil menyempurnakan harokat kasrah atau vokal i-nya. Kemudian huruf ro ada alif mad dibaca dengan 2 harokat ro. Berikutnya ada huruf to dibaca dengan tebal, bukan to, bukan pula to dengan mengalirkan nafasnya, karena huruf to tidak ada nafas atau udara yang mengalir, tapi dibaca dengan to. Pada kata al-mustaqim ada lam sukun di sini. Hati-hati ketika baca lam sukun, seringkali terbaca tebal karena ada huruf to yang tebal sebelumnya, maka harus dijaga. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan cara menarik mulut sedikit setelah membaca huruf to. To as-siratal. Kemudian lam sukunnya juga jangan sampai dipantulkan. Berikutnya ada huruf mim dhammah, sempurnakan dengan memonyongkan mulut, mu. Ketemu sin sukun. Untuk menjaga ketipisan pada huruf sin, maka setelah monyong pada mim, pada huruf sinnya ditarik, mus, sambil dialirkan nafas, suara, dan dijelaskan suara desis, suara tajam pada huruf sin. Kemudian huruf ta, hati-hati, ta di sini seringkali terbaca dengan tebal karena ada huruf qaf setelahnya. Jadi jangan dibaca mustaqim tapi musta. Kemudian qaf kasrah. Jangan sampai terbaca terlalu tebal. Mustaqim karena walaupun huruf qaf ini bersifat isti'la, tapi satu sisi dia bersifat infitah. Kadar ketebalannya ketika kasrah turun. Yang para ulama mengistilahkannya dengan tafkhim nisbi. Sehingga tidak dibaca mustaqi tapi al-mustaqi. Dan tidak pula terbaca terlalu tipis sehingga mirip seperti kaf mustaqim. Ini juga kekeliruan. Dan qaf di sini boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena bertemu dengan sukun karena dibaca waqaf atau berhenti dan dihukumi mad arid lis sukun. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-7. Pada kata sirata ada sad, tebalkan si karena sad bersifat isti'la, juga itbaq. Karena jika tidak dibaca dengan tebal maka akan mirip seperti huruf sin. Selain ditebalkan juga harus disempurnakan harokat kasrohnya. Si. Seringkali huruf sad kasroh di sini terbaca dengan miring dengan vokal si. Maka harus disempurnakan si. Huruf ra tebalkan dan dipanjangkan 2 harokat. Sira. Kemudian huruf ta tebalkan. Ta. Sirata. Berikutnya pada kata alladzina. Lam tasydid di sini, hati-hati jangan sampai terbaca dengan tebal karena terpengaruh huruf ta sebelumnya. Maka tipsnya setelah membaca huruf ta, ketika akan masuk ke huruf lam, bibir ditarik sedikit. Ta al siratal. Huruf dzal, ujung lidah dikeluarkan sedikit dan dipanjangkan 2 harokat. Zi. Kata an'amta. Hati-hati jangan sampai tertukar antara hamzah dengan ain. Jadi hamzah lebih dulu dibaca daripada ain, bukan an'amta atau an'amta, tapi hamzah dulu baru ain. An'amta. Kemudian nun sukun dan mim sukun jangan dipantulkan. Dan di sini dihukumi kalau nun sukun ketemu ain dihukumi izhar halqi, nunnya dibaca dengan jelas. Begitu juga mim sukun ketemu ta, izhar syafawi, mimnya juga dibaca dengan jelas. An'amta. Kata alaihim, ain jelaskan makhrajnya, jangan terbaca seperti hamzah tapi a. Kemudian ada ya sukun sebelumnya fathah. Ini disebut dengan huruf lin. Kalau ya maka vokalnya i, bukan e, bukan alaihim tapi alai. Alaihim. Ha kasrah sempurnakan. Ha ketika dia berharokat kasrah seringkali tidak jelas. Karena pada dasarnya huruf ha itu memiliki satu sifat yang tidak boleh diterapkan, tapi memang bawaan daripada huruf ha, yaitu sifat khifa atau khafa, yaitu samar. Maka harus dijelaskan khususnya ketika berharokat kasrah dan dhammah. Alaihim. Kemudian ketemu dengan huruf ghain pada kata ghairi.
Mim sukun ketika bertemu dengan huruf ghain maka dihukumi izhar syafawi. Mimnya dijelaskan. Alaihim gha. Ghain dibaca dengan tafkhim, tebal karena bersifat isti'la. Gha. Dan huruf ghain perlu diperhatikan tidak sama dengan huruf G kita di Indonesia. Bukan go, tapi gha. Ada aliran suaranya. Kemudian ketemu lagi dengan ya sukun yang sebelumnya fathah. Sama juga dengan kata alaihim. Ini huruf lin. Ghoi, bukan ghoi. Kemudian ra kasrah dibaca dengan tipis ri. Ketemu dengan lam sukun di kata al-maghdub. Lam sukun di kata ini jangan dipantulkan. Ghairil ma. Kemudian ada huruf ghain sukun. Ghain sukun ketika didahului fathah atau dhammah maka dibaca dengan tebal. Bukan dibaca maghdu atau dibaca memantul maghdu. Kedua-duanya adalah kekeliruan. Tapi huruf ghain harus dialirkan suaranya dan ditebalkan. Mau. Hati-hati huruf mim jangan ikut terbawa tebal karena huruf ghain yang tebal tadi. Tapi harus dijaga ketipisannya. Ma. Ghairil maghdu. Huruf dhad dhammah dibaca dengan tebal karena bersifat isti'la dan itbaq. Bu yaitu dengan cara menempelkan dan menekan bagian tepi lidah pada gigi geraham atas. Kemudian sambil memonyongkan mulut karena berharokat dhammah. Bu. Jangan sampai terbaca seperti huruf dal, du. Tapi ditebalkan. Dan dipanjangkan 2 harokat karena ada waw sukun. Ba kasrah sempurnakan. Bi. Kata alaihim sama dengan kata sebelumnya. Alaihim wa. Mim sukun ketemu dengan huruf waw. Ketika mim sukun bertemu dengan waw, ini sangat riskan, sangat rawan terjadinya ikhfa atau terjadinya idgham. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala mengingatkan dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, wahdhar lada wawin wafa an takhtafi. Hati-hati, jangan sampai menyamarkan suara huruf mim ketika bertemu dengan waw atau huruf fa. Kenapa sangat riskan? Karena antara mim dengan waw keluar dari makhraj yang sama yaitu di 2 bibir. Maka harus dijelaskan. Karena hukum ketika mim sukun bertemu dengan waw adalah izhar syafawi. Mimnya dijelaskan. Alaihim wa. Pada kata waladhdallin. Hati-hati huruf waw kemudian huruf lam jangan sampai terbaca tebal karena ada huruf dhad setelahnya. Tapi dijaga ketipisannya. Wala. Kemudian ketemu dengan huruf dhad tasdid. Huruf dhad sama dengan kata al-maghdub itu dengan cara menempelkan dan menekan bagian tepi lidah pada gigi geraham atas. Kemudian mengalirkan suaranya. Waladdo. Hati-hati jangan sampai terbaca seperti dal tebal. Waladdo. Di sini huruf dhad ketemu dengan alif. Ada huruf mad. Dan huruf mad ketemu dengan huruf bertasdid yaitu huruf lam. Maka dihukumi dengan mad lazim mutsaqqal kilmi. Panjangnya 6 harokat. Jadi huruf dhad dipanjangkan 6 harokat. Kemudian nanti pada huruf lamnya dinabar atau dihentak sedikit. Waladdo. Seperti itu. Dan hati-hati juga lam tasdidnya harus dibaca dengan tipis, tidak boleh terpengaruh dengan huruf dhad yang tebal sebelumnya. Berikutnya lam kasrah sempurnakan dan boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena bertemu dengan huruf sukun karena waqaf dan dihukumi mad arid lis sukun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.